Warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina was sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna asyraqal hadits kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Melanjutkan pembacaan kitab Aqidati Tauhid. Kita masih berada pada pasal yang keempat. Al-ibadatu maknaha syumuluha. Ibadah, kemudian maknanya, kemudian kecakupannya. Kita sampai di halaman sadisah wasitun 66. Di ucapan Dr. Shalih Fauzan hafizallahu ta'ala berkaitan tentang al-ibadatu hiyallati khalaqallahu al-khalqa min ajliha. Ibadah itu adalah yang Allah ciptakan makhluk karena untuk itu. Jadi karena sebab beribadah kepada Allah, Allah ciptakan semua makhluk. Dibawakan surat Ad-Dariyat 56 sampai 58. Kata Allah, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun ma uridu minhum min rizqin wa ma uridu ayut'imun innallaha war-razzaq dzul quwwatil matin. Kata Allah Subhanahu wa taala, tidaklah kuciptakan jin dan manusia kecuali supaya mereka beribadah kepadaku. Aku tidak menginginkan dari mereka rizki. Aku tidak menginginkan mereka memberikan makan kepadaku, karena Allah Ar-Razzaq dzul quwwatil matin, Maha pemberi rizki, lagi memiliki kekuatan yang kokoh. Jamaah hormati, dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala menghabarkan annal hikmata min khalqil jinni wal insi, hikmah penciptaan jin dan manusia. Itu yang pertama adalah qiyamuhum bi ibadatillahi azza wa jalla, adalah untuk menegakkan peribadatan kepada Allah. Tancapkan. Jadi semua kita ini diciptakan, tancapkan dalam hati kita, dalam pikiran kita. Semua kita dicipta untuk qiyamuhum bi ibadatillahi azza wa jalla, menegakkan peribadatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga nanti kalau orang tahu, oh, dicipta untuk ibadah kepada Allah, semua perkara itu demi terciptanya peribadatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bekerja untuk ibadah kepada Allah, makan, menikah, semuanya. Karena memang hikmah Allah ciptakan kita ini hanya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau ini tertancap dalam hati kita, dalam pikiran kita,
terus senantiasa kita ingat dari sisi-sisi kehidupan kita. Saudara yang saya hormati, kehidupan kita terarah, tujuan hidup kita jelas. Tapi kalau orang nggak tahu untuk apa dia dicipta, kehidupannya sama sekali tidak bermanfaat, kehidupannya tidak terarah. Bangun tidur, makan, kerja, setelah kerja lapar, makan lagi, setelah makan kekenyangan, tidur lagi. Putarannya cuman tidur, makan, kerja, sama sekali nggak ada nilai kemaslahatan sama sekali. Ini catatan yang pertama. Kemudian catatan yang kedua, wallahu ghaniyun an ibadatihim wa innamahum al-muhtajuna ilaiha lifakrihim ilallahi azza wa jalla. Catatan yang kedua, Allah nggak butuh ibadah kita. Kita yang butuh beribadah kepada Allah. Makanya Allah Subhanahu wa taala ghaniyun 'anil alamin. Allah nggak butuh kepada alam semesta. Karenanya Allah mengatakan ma uridu minhum miriskin wa ma uridu ayut imun. Aku nggak minta rizki, aku nggak minta diberi makan. Allah nggak butuh ibadah kita. Tapi kita yang butuh beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala karena kita sangat fakir kepada Allah. Nanti kalau dalam ayat ayuhan nas antumul fuqara ilallah wallahu wal ghaniyul hamid. Manusia, kalian itu fakir kepada Allah, sementara Allah maha kaya lagi maha terpuji. Jamaah hormati, poin kedua ini pun tancapkan dalam hati kita. Ya. Kemudian ingat terus bahwasanya kita ini butuh ibadah. Allah nggak butuh ibadah kita. Bahkan nanti dalam hadits qudsi, kalau sekiranya manusia itu semuanya baik, hatinya seperti hati manusia terbaik semenjak zaman dahulu sampai akhir, Allah nggak bertambah kuasanya. Kalau sekiranya manusia itu jelek semua, hatinya hati manusia paling jelek, dari awal sampai akhir, Allah Subhanahu wa taala itu tidak berkurang kuasanya. Allah ghaniyun an ibadatihim. Allah nggak butuh dari ibadah kita. Kita yang butuh. Saudara yang saya hormati, kesadaran kita yang butuh ibadah, kita akan semangat. Kan orang itu kalau butuh mencari. Kan nggak mungkin orang butuh kok nunggu di rumah. Jangankan urusan ketaatan, urusan dunia. Kita sama orang, mas, moronggonku, ngopo aku butuh. Apa jawaban kita? Sing butuh sopo malah kon moro. Itu dalam perkara dunia. Kalau kita butuh saja, kita yang datang. Kita yang datang. Kalau seorang sadar, oh kita ini al-muhtajuna ila ibadatillah, butuh kepada ibadah kepada Allah, nanti semangat. Nanti semangat melaksanakan ketaatan. Kenapa sholat? Saya butuh sholat. Kenapa puasa? Saya butuh puasa. Kenapa harus infak? Kita sudah cari pontang-panting ke sana kemari mencari nafkah. Setelah dapat, wa mimma razaqnahum yunfikun. Sebagian yang Allah rizkikan supaya diinfakkan. Kenapa? Kita butuh infak. Ini poin yang kedua, catatan hikmah penciptaan jin dan manusia itu mereka semua butuh ibadah kepada Allah. Allah nggak butuh dari ibadah kita. Allah nggak butuh dari ibadah kita. Makanya ibadah itu manfaatnya kepada diri mereka sendiri. Ya, kalau orang berbuat baik, itu berbuat baik in ahsantum ahsantum ila anfusihum. Kalau kalian berbuat baik, itu kebaikannya kepada diri kalian sendiri. Tapi kalau kalian maksiat, tidak mau ibadah, hasilnya kita sendiri yang akan memanen. Catatan yang kedua dari ayat. Kemudian catatan yang ketiga, faya'budunahu ala wafqi syariatihi. Maka ibadahnya kepada Allah itu sesuai dengan syariatnya. Sesuai dengan syariatnya. Ketika Allah katakan illa liya'buduni, kecuali mereka beribadah kepadaku. Kecuali mereka beribadah kepadaku. Allah yang memerintahkan ibadah. Berarti
ibadah kita ini harus sesuai dengan ketentuan syariat. Kalau seorang beribadah nggak sesuai dengan ketentuan syariat, itu bukan namanya ibadah. Makanya pertemuan yang lalu sudah disampaikan, apa definisi ibadah? Ibadah itu definisinya bermacam, walaupun intinya sama. Tapi dari sekian definisi ibadah itu, ucapan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah itu yang paling mencakupi. Ismun jami' likulli ma yuhibbullah wa yardah minal aqwali wal af'al dhahiratan wa batinatan, mencakup semua perkara yang Allah cinta, Allah ridho, perbuatan, ucapan, perbuatan yang zahir maupun yang batin, itu disebut ibadah. Dari mana kita tahu satu ucapan, satu perbuatan, satu keyakinan Allah cinta? Kalau Allah suruh, kalau Allah janjikan pahala bagi orang yang melaksanakan, kalau Allah ancam azab bagi orang yang meninggalkan, berarti itu Allah Subhanahu wa ta'ala cinta. Lah ini catatan yang ketiga. Seseorang dalam menyembah Allah ala wafqi syariatihi, sesuai dengan syariatnya. Kalau seorang beribadah kepada Allah tidak sesuai dengan syariat Allah, nggak akan diterima. Nggak akan diterima. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah memberikan ancaman. Man amila amalan laisa ali amruna fawaraddun. Siapa yang beramal tanpa atas perintah kami, tertolak. Nanti orang masih beralasan, saya kan cuma sekedar ikut-ikutan. Pencetusnya bukan saya, penciptanya bukan saya. Ya sudah, hadis itu sebagai dalil kamu bukan pencetus, bukan pencipta, amalanmu tertolak. Tapi kalau dalil tentang pencetus pencipta tertolak, man ahdatsa fi amrina hadza ma laysa minhu fawaradun. Siapa yang mengadakan perkara baru dalam urusan ibadah, dalam perkara kami ini, tertolak. Catatan yang ketiga, jamaah hormati, beribadah kepada Allah itu sesuai dengan syariat. Sesuai dengan syariat. Makanya para ulama kasih kaidah usul, al aslu fil ibadati li tahrim. Hukum asal ibadah haram, gak boleh dikerjakan. Illa madalat dalil ala khilafi, kecuali ada dalil yang memerintahkan. Kalau ada perintahkan, kerjakan. Kalau enggak, ya enggak usah. Ini catatan yang ketiga dari ayat. Kemudian catatan yang keempat, faman aba ayyabudallah fahuwa mustakbir. Siapa yang enggan menyembah Allah, sombong itu. Orang yang sombong itu nggak mau beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Coba tengok kembali. Kemarin definisi ibadah itu sebagian ulama mengatakan at-tadallulu, menghinakan diri. Menghinakan diri. Nanti kalau setelah ini akan ada pembahasan al-hubbu, cinta. Cinta dengan puncak kecintaan disertai dengan penghinaan diri. Kalau orang menghinakan diri nggak cinta, bukan ibadah. Orang menghinakan diri nggak cinta, ya cinta tidak menghinakan diri, tidak ibadah. Saudara yang saya hormati, siapa yang tidak mau beribadah kepada Allah, sombong. Lihat nanti dalilnya, ud'uni astajib lakum. Innal ladzina yastakbiruna an ibadati sayadkhuluna jahannama dakhirin. Mintalah kalian kepadaku, berdoalah kalian kepadaku, aku akan kabulkan. Sesungguhnya orang yang sombong dari beribadah kepadaku, sesungguhnya orang yang sombong dari beribadah kepadaku, kami akan giring ke jahanam dalam kondisi hina. Ini kalau orang nggak mau beribadah kepada Allah, sombong. Sombong. Saudara yang saya hormati, orang yang sombong jelas ancamannya neraka. Kan kesombongan itu ada dua. Kata Nabi SAW, la yadkhulul jannah man kana mithqala dzarratin min kibr. Tidak akan masuk jannah seseorang yang man kana fi qalbihi mithqala dzarratin min kibr. Dalam hatinya itu ada sebesar semut kecil kesombongan. Ada sahabat yang tanya, ya Rasul, innar rajula yuhibbu thawbuhu hasanan wa na'lu hasanatan. Rasul, ada orang itu suka bajunya baik, sendalnya bagus, apa itu sombong? Bukan. Walaupun kadang kalau orang awam, sombong le, kelambinnya HP, sombong motornya bagus, nggak sombong itu. Kalau dia tidak dua perkara, apa kata Nabi sombong itu?
batarul haq wa ghamtun nas. Menolak kebenaran, meremehkan manusia. Nggak mau beribadah kepada Allah, menolak kebenaran. Itu sombong yang berbahaya. Kalau meremehkan manusia, sombong, tapi tidak seperti menolak kebenaran. Lebih tinggi bahayanya ketika seorang menolak kebenaran. Siapa yang enggan beribadah kepada Allah, sombong. Itu catatan yang ketiga. Catatan yang keempat sekarang. Wa man abadahu wa abada ma'ahu ghairahu fahuwa musyrik. Siapa yang menyembah Allah tapi dia sembah bersama Allah selainnya, dia orang musyrik. Itu catatan yang keempat. Itu catatan yang keempat. Saudara yang saya hormati, menyembah Allah tapi juga menyembah selainnya, musyrik dia. Dia orang musyrik. Makanya dalam beribadah itu dituntut hanya kepada Allah semata. Hanya kepada Allah Subhanahu wa taala semata. Tadi di salat tadi dibacakan wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlisina lahuddina hunafa. Itu kalau baca nasihatnya ulama diputusnya pada hunafa. Liya'budullaha mukhlisina lahuddin hunafa, supaya mereka beribadah kepada Allah dengan mengikhlaskan baginya agama yang lurus. Dengan mengikhlaskan baginya agama yang lurus, semata beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala semata. Gak boleh kalau seorang menyembah Allah, menyembah selainnya, musyrik dia. Makanya hak peribadatan itu mutlak milik Allah. Faman sarafa syai'an min hadil ibadah, siapa yang memalingkan ibadah ini kepada selain Allah, walaupun kepada malakun muqarrabun, walaupun kepada nabiyyun mursalun, nabi yang diutus, tidak diperbolehkan. Tidak diperbolehkan nyembah Allah, nyembah nabi. Padahal nabi kita Muhammad itu khairul anam, sebaik-baik manusia. Enggak boleh itu. Ibadah mutlak milik Allah Subhanahu wa taala semata. Ini catatan dari ayat. Kemudian catatan seterusnya, wa man abadahu wahdah bi ghairi masyara'a fahuwa mubtadi'. Siapa yang menyembah Allah semata tapi tidak sesuai dengan apa yang Allah syariatkan, dia mubtadi', ahli bid'ah. Ahli bid'ah. Jangan gatel kalau mendengar suara bid'ah. Kadang ada sebagian saudara kita kalimat-kalimat dalam syariat mereka anti. Kafir, ojo kafir. Oh itu kak bahasa syariat kok. Tauhid, wah ganas semeni, tauhid. Nah, itu bahasa nas kok. Bid'ah, itu bahasa nas. Bahasa Nabi sallallahu alaihi wasallam, khairul huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah. Bahasa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau seorang menyembah Allah semata tapi tidak sesuai dengan apa yang Rasul syariatkan, mubtadi, maka dia ahli bid'ah. Setiap bid'ah kata Nabi sesat, setiap sesat di neraka. Tapi lihat coba apa catatan bid'ah itu, berkaitan dengan abadahu bi wahdah bi ghairi ma'asyara, berkaitan dengan ibadah. Loh ada di negeri kita itu, kita heran, katanya tokoh-tokoh agama tapi nggak paham istilah bid'ah itu. Ketika disampaikan amalan ini amalan bid'ah, tidak dituntunkan dalam syariat, apa kalimatnya? Oh kamu itu dari ujung rambut sampai kaki bid'ah semua itu. Ya, sandalmu bid'ah, kelambimu bid'ah, di masa Nabi nggak ada. Orang nggak ada ini. Bid'ah itu berkaitan dengan syariat, berkaitan dengan ibadah, berkaitan dengan perkara ibadah. Kalau seorang beribadah kepada Allah nggak ada contoh, tertolak itu. Makanya ibadah itu apa yang di masa Nabi lakukan, lakukan, selesai. Apa yang di masa Nabi lakukan, lakukan, selesai. Coba lihatnya hadisnya Aisyah. Ketika ada seorang wanita tanya kepada beliau, kenapa kita para wanita diperintahkan mengqadha puasa, tidak diperintahkan mengqadha sholat? Apa jawaban Aisyah? Anti haruriyah, kamu wanita haruri. Haruri itu tempat berkumpulnya orang-orang Khawarij di masa sahabat Ali bin Abi Thalib. Salah satu pendapatnya Haruri, orang Khawarij itu, kalau wanita haid mengqadha sholat.
Kamu Haruri ya? Kata wanita itu, bukan. Cuman saya bertanya. Apa jawaban Aisyah? Kunna nahidu ala ahdi Rasulillah sallallahu fa nu'mar bi qada'i shaum wa la nu'mar bi qada'i shalah. Jawabannya, kami di masa Nabi haid diperintahkan mengqadha puasa, tidak diperintahkan mengqadha salat. Jawabannya, syariatnya memang seperti itu. Syariatnya seperti itu. Bukan dengan bahasa demikian, bukan dengan jawaban ini dan itu, tapi syariatnya seperti itu kok. Inilah saudara yang saya hormati, catatan dari ayat. Siapa yang nyembah Allah semata, ikhlas, tapi tidak sesuai dengan apa yang disyariatkan, mubtadi, maka dia ahli bid'ah. Kemudian, siapa yang benar dalam beribadah? Lihat catatan terakhir. Wa man abadahu wahdahu bima syara'a fahuwal mu'minul muwahhid. Siapa yang nyembah Allah semata, ikhlas, bima syara'a, sesuai dengan apa yang Allah Subhanahu wa taala syariatkan, maka dia disebut mukmin muwahhid. Orang yang beriman, orang yang mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Berarti catatan dalam beribadah penting. Satu, abadahullahu wahdahu la syarikalah bima syara'a. Catatan dalam beribadah kepada Allah itu menyembah Allah semata, yang gak ada sekutu baginya, sesuai dengan apa yang disyariatkan. Itu baru disebut ibadah, yang disebut mukmin muwahhid. Makanya nanti kalau diperluas, kenapa 2 kalimat syahadat? 2 kalimat syahadat, 2. Kenapa dijadikan satu rukun? Rukun Islam ada 5, tapi 2 kalimat syahadat, 2 dijadikan satu rukun. La ilaha illallah Muhammadan abduhu wa rasuluh. Baru yang kedua sholat, menegakkan sholat, menunaikan zakat, berpuasa, haji. Itu kata para ulama, semua amal ketaatan, sholat, puasa, haji, bayar zakat, nggak akan diterima kecuali dibangun di atas 2 rukun. La ilaha illallah, abadah wahdah, semata, ikhlas karena Allah. Kemudian wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh bima syara'a, sesuai dengan tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Makanya 2 rukun syahadat itu disebut tauhid. Kalau la ilaha illallah, tauhidul ibadah, pengesaan dalam masalah ibadah. Ketika dia berucap Muhammadur Rasulullah, tauhidul muttaba'ah, mentauhidkan ya dalam masalah ikutan cuman Rasul, satu-satunya yang dijadikan ikutan cuman Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Catatan luar biasa dari ayat yang disampaikan oleh Dr. Shaleh Fauzan. Saudara yang saya hormati, ini rangkuman yang luar biasa untuk kita tancapkan dalam hati kita. Kemudian poin yang kedua, anwa'ul ibadati wa syumuluha, jenis ibadah dan kecakupannya. Al ibadatu laha anwa'un katsiratun, ibadah itu memiliki jenis yang banyak. Fahiyat tasmulu kulla anwa'it ta'ati ad-dhahirati 'ala lisani wal jawarihi was-sadirati 'anil qalbi, mencakup semua jenis ketaatan yang nampak, lisan, anggota badan, kemudian bersumber dari hati, itu mencakup semua. Apa contohnya? Zikir. Zikir, ingat kepada Allah. Zikir itu nanti pertama mengagungkan Allah Subhanahu wa taala. Dikasih contoh di situ, tasbih, tahlil, nanti tahmid, takbir, subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar walillahil hamd. Itu zikir. Zikir itu bisa baca Quran. Zikir itu bisa ingat syariat. Zikir itu bisa mengingat kenikmatan. Zikir ibadah. Tilawatul Quran ibadah, salat ibadah, zakat ibadah, puasa ibadah, haji ibadah, jihad ibadah, amar ma'ruf nahi mungkar ibadah, berbuat baik kepada kerabat, anak yatim, orang miskin, orang yang dalam perjalanan ibadah, cinta kepada Allah dan Rasulnya ibadah, takut kepada Allah, inabah kepada Allah, ikhlas agama untuk Allah,
as-sabru li hukmihi, sabar terhadap ketetapan Allah, waridho bi qadaihi, semuanya ibadah. Semuanya ibadah. At-tawakkulu alaihi, tawakal, berharap rahmat Allah Subhanahu wa taala. Kemudian wal khaufu min adabihi, takut dari adab Allah. Semuanya itu jenis ibadah. Berarti cakupan ibadah itu luas. Cakupan ibadah itu luas. Saudara yang saya hormati, ada lisan, ada hati, ada anggota badan. Ada anggota badan. Kalau mau diperluas, ada lisan, ada anggota badan, ada hati, ada harta. Ada harta. Ini cakupan ibadah. Kemudian di situ disebutkan, kalau pertemuan yang lalu, saudara yang saya hormati, ibadah hati paling lebih istimewa. Paling lebih istimewa. Pahalanya lebih besar. Kadang sebab diterimanya ibadah hati. Hati. Cakupannya luas. Fahiya syamilatun likulli tasarrufatil mu'min. Mencakup semua tasarrufat. Tasarrufat itu jamaah hormati, tindakan-tindakan, pergerakan-pergerakan semua orang mukmin itu bisa bernilai ibadah. Lah kalau orang mukmin makan apa bisa nilai ibadah? Kalau urusan dunia bisa bernilai ibadah idza nawa bihal qurbah au ma yu'inu 'alaiha, dengan catatan kalau dia niatkan mendekatkan diri kepada Allah. Kenapa makan? Supaya nanti badannya kuat. Kalau kuat bisa sholat. Kalau kuat bisa bekerja. Nanti dapat uang bisa untuk mencukupi kebutuhan. Bisa nanti untuk infak. Kalau niatannya kurbah atau niatannya yu'inu 'alaiha, membantu untuk mendekatkan diri kepada Allah, itu ibadah. Makanya orang mukmin keimanannya itu mengantarkan dia mendapatkan kebaikan-kebaikan yang luar biasa. Orang mukmin itu bangun tidur sampai tidur lagi, pahala terus kok. Bangun tidur, ke kamar mandi, buka kamar mandi, belum ke kamar mandi lah, baru bangun sudah ada pahala. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihin nusyur. Sudah pahala itu. Ke kamar mandi, masuk kamar mandi berdoa, kaki kiri dulu. Sudah pahala itu. Di kamar mandi gimana cara membersihkannya, menghadapnya kemana, sudah pahala itu. Keluar kemudian dia berwudu, sholat, sampai tidur lagi. Kehidupan orang mukmin itu senantiasa bergelimang dengan pahala. Ini sampai perkara mubah itu pun bisa berpahala kalau dengan dua niat. Niat pertama mendekatkan diri kepada Allah, niat kedua yu'inu 'alal qurbah, diniatkan untuk bisa membantu mendekatkan diri kepada Allah. Hatal adat, sampai kebiasaan-kebiasaan. Idza qasada biha taqawi at-taqawiyya 'ala ta'at. Kalau dimaksudkan kebiasaan itu menguatkan ketaatan, itu bisa bernilai ibadah. Contohnya tidur. Kenapa siang hari kita tidur? Ada istilah qailulah. Qailulah itu tidur siang. Sebagian ulama mengatakan sebelum duhur, sebagian ulama mengatakan setelah duhur. Tidur siang itu bisa ibadah. Itu kenapa? Supaya nanti kuat. Supaya nanti sholat subuhnya nyaman, malamnya bisa berdoa kepada Allah. Itu bisa bernilai ketaatan. Makan, minum, al-bai' wasyira', jual beli, thalabur rizki, mencari rizki, nikah. Fa inna hadil adati ma'an niyati salihati tasiru ibadatin yusabu 'alaiha. Maka sesungguhnya adat-adat ini disertai dengan niat yang benar menjadi ibadah. Yusabu 'alaiha, dikasih pahala nanti pelakunya. Walaisal ibadatu qasiratan ala sya'airil ma'rufah. Ibadah itu bukan terbatas pada syiar-syiar yang dikenal. Jadi cakupannya luas. Cuman ada ibadah yang itu harus dengan tuntunan syariat Allah Subhanahu wa taala. Tapi ada sesuatu yang bukan berkaitan dengan syariat bisa bernilai ibadah. Niat, makan, minum, kan itu cuman adat, kebiasaan. Tapi kalau orang nggak paham, kadang perkara mubah diniatkan untuk selain Allah, itu wah kamu musyrik. Saya teringat beberapa tahun yang lalu
di satu masjid, kita ngisi di situ. Sebelum ngisi itu ada kultum. Ada jamaah yang biasa datang ke masjid, nanti setelah sholat ngadeg. Kita ini semuanya harus karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mangkan bukan karena Allah, musyrik katanya. Oh, orang mudeng ini definisi ibadah. Kalau urusan adat, hukum asalnya boleh. Orang kenapa bekerja? Cari uang niatannya, biar dapat untung, nggak apa-apa kok. Niatannya duniawi, ya memang urusan dunia, tapi bernilai ibadah kalau tadi diniatkan dua, diniatkan kurbah, membantu kurbah. Tapi kalau amal ketaatan ibadah harus untuk Allah. Sampai pun amal ketaatan ibadah itu ada janji-janji duniawi, dia harapannya kepada Allah. Apa contohnya? Silaturahmi, dibukakan pintu rizki. Jangan mengharap kepada makhluk. Saya tak dolan rono lah, nanti ben mulih, nanti disangoni apa-apa. Nah, itu kalau berharap kepada makhluk beda. Silaturahmi pun dijanjikan dunia, tapi dia tetap berharap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya nanti para ulama terangkan, kalau urusan dunia bisa bernilai ibadah dengan niat yang baik. Kalau urusan ibadah, ya itu boleh nggak meniatkan dengan dunia? Dilihat. Kalau ibadah itu nggak ada janji dunia, dia niatkan dunia, nggak boleh, tidak diperbolehkan. Sholat untuk dunia, nggak boleh. Mengimami muadzin untuk dunia, nggak boleh. Ya, tidak diperbolehkan. Jamaah hormati, kalau apalagi niatannya semata dunia, itu nggak mungkin muncul dari orang yang beriman. Orang yang beriman itu setipis apapun imannya, menginginkan negeri akhirat. Yang kedua, ada ibadah janji dunia. Apa janji dunia ibadah itu? Infak, menuntut ilmu. Itu kan Allah janjikan, nanti dibukakan pintu rizki. Kalau hanya semata niatan duniawi, terselah. Tapi kalau niatannya akhirat, dia mengharapkan kelapangan rizki kepada Allah dengan amal itu, boleh itu. Itu diperbolehkan. Ini rincian-rincian. Saudara yang saya hormati, ini penjelasan dari Dr. Shalih Fauzan berkaitan dengan kecakupan perkara ibadah itu seperti itu. Wallahu ta'ala alam. Selesai untuk pasal yang keempat. Kemudian pasal yang kelima, kata beliau, al ibadatu tauqifiyatun. Ibadah itu tauqifiyah. Tauqifiyah itu annahu la yusra'u syai'un minha illa bidalilin minal kitabi was sunnah. Ibadah itu tidak disyariatkan kecuali dengan dalil Quran dan Sunnah. Makanya kalau ibadah nggak ada istilah ini ijtihad saya untuk urusan sholat. Kamu sholat subuh berapa rakaat? 4 rakaat saya. Ini ijtihad saya kok. Nggak boleh. Ibadah itu tauqifiyah, harus dikerjakan sesuai petunjuk syariat. Jangankan kita, sekelas Nabiullah Musa itu paham itu. Coba lihat Nabiullah Musa dalam hadis, ya Rabbi alimni syai'an adkuruka wa ada'uka bihi. Wahai Tuhanku, ajarkan kepadaku satu kalimat, alimni, ya Rabbi alimni syai'an adkuruka, yang saya bisa pakai zikir, saya bisa pakai berdoa dengannya. Nabi Musa minta diajari itu. Pelajaran dari hadis itu, kata Dr. Shalih Fauzan, kalau ibadah itu boleh akal kita berupaya untuk menciptakan. Tentu Nabi Musa cerdas kan? Ngapa tidak minta sama Allah? Ajari ya Allah. Saudara yang saya hormati, ibadah itu tidak boleh kecuali dengan dalil Quran dan Sunnah. Kan sekarang nggak gitu. Ada zikir-zikir tertentu, amalan-amalan tertentu yang menciptakan siapa? Wah, itu tokohnya itu. Jadi kalau mereka sampaikan ini langsung qabiltu, saya terima. Emang kamu punya wewenang untuk membuat aturan? Jamaah hormati, itu harus dengan dalil Quran Sunnah. Wa malam yusra yu'tabaru bid'atun mardudah. Adapun tidak disyariatkan, maka teranggap bid'ah, tertolak. Kata Nabi, man amila amalan laisa ali amruna fawaradun. Siapa yang beramal tanpa atas perintah kami, tertolak amalannya, tidak diterima. Bal ya'samu alaihi, bahkan berdosa. Li'annahu maksiatun wa laisa ta'atan,
karena itu maksiat bukan bentuk ketaatan. Bukan bentuk ketaatan. Ya, kalau hanya tertolak, nggak diterima, mungkin masih mending lah. Amalan kita nggak diterima, mungkin masih mending walaupun capek, walaupun rugi. Tapi kalau tambah yaksam, berdosa, wah, ampun-ampun lah. Rugi kita, sudah capek, nggak diterima, dosa lagi. Disebabkan karena tidak ada syariatnya. Kemudian summa inal manhajus salima fi ada'il ibadatil masru'ati huwa al-i'tidalu baina tasahuli wa takasuli wa baina tasyaddudi wal ghulu. Kemudian jalan yang selamat dalam penunaian ibadah yang disyariatkan. Ingat pondasi pertama. Pondasi pertama, ibadah harus bersumber bidalilin minal kitab wa sunnah. Dari Quran Sunnah. Kalau sudah ada dalil dari Quran dan Sunnah, catatan yang kedua itu harus iktidal, pertengahan antara bergampangan, malas-malasan dengan antara yang memberatkan hulu. Itu dalam penunaian ibadah. Lihat dalilnya, fastaqim kama umirta wa man taba ma'aka wala tadghaw. Kata Allah, Muhammad, luruslah kamu, istiqomahlah kamu. Berarti dalam penunaian ibadah istiqomah, nggak melampaui batas, tidak meremehkan. Tapi kama umirta, sebagaimana diperintah, berarti ibadah nggak boleh tanpa perintah dari syariat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bersama orang yang bertobat bersamamu, dan jangan kamu melampaui batas. Ini dulu, saudara yang saya hormati, berkaitan tentang ya pembahasan pasal yang kelima. Jadi pemahaman yang salah berkaitan dengan pembatasan ibadah. Nanti diterangkan 2 syarat. Jadi sesuai dengan yang disyariatkan. Setelah itu jangan melampaui batas. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan taufik supaya kita terus bisa senantiasa di atas keteladanan kepada syariat, sehingga ibadah kita diterima, mengantarkan kebahagiaan fid dunya wal akhirah. Allahumma amin. Subhanakallahumma rabbana bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.